Hey hey hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam MTB lovers. Berjumpa lagi dengan Dunia Alinan Channel. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah awal mula terciptanya sepeda dari tahun 1818 sampai tahun 1885. Oke, bagi kalian yang belum menonton silahkan klik rekomendasi di atas ini. Nah, pada video kali ini kita akan meneruskan sejarah perkembangan sepeda dari tahun 1885 sampai ke atas. Oke, ketika pertama kali ditampilkan pada pameran sepeda tahun 1886, penemuan prototipe safety bike Starley ini menarik minat banyak orang. Namun 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1888, ketika sepeda dipasang ban pneumatik yang baru ditemukan, di mana membuatnya lebih aman dan nyaman untuk dikendarai, maka hasilnya bukan lagi luar biasa, tapi malah menggila. Tapi sebenarnya tahun 1868 penggunaan ban karet ini sudah pernah dipakai dan diaplikasikan pada sepeda oleh James Moore dalam lomba sepeda yang pertama kali diadakan pada waktu itu. Nah, muncul istilah baru, apa itu ban pneumatik? Sebelum terciptanya mobil, kereta kuda dan sepeda adalah kendaraan yang terlebih dahulu menggunakan roda, yang dapat membuat kendaraan tersebut meluncur dengan baik di permukaan jalan. Setelah sebelumnya memakai roda kayu, lalu diganti dengan berlapis lempeng besi dan ditambah lagi dengan bantalan karet sehingga terasa lebih nyaman tentunya. Hingga pada tahun 1888, seorang dokter hewan asal Skotlandia yang bernama John Boyd Dunlop menemukan ban pneumatik atau ban angin berupa ban dalam untuk sepedanya. Temuan Dunlop ini ternyata mampu menyuguhkan kenyamanan sekaligus traksi yang jauh lebih baik lagi. Nah, sejak itulah teknologi terapan lainnya berkembang sehingga menjadi sebuah ban yang digunakan pada hampir semua alat transportasi darat kecuali kereta api hingga saat ini. Sejak ditemukannya ban pneumatik ini, para pembuat dan produsen sepeda hampir di seluruh dunia bergegas menawarkan desain sepeda versi mereka sendiri. Ratusan perusahaan baru muncul untuk memenuhi permintaan sepeda yang membludak pada saat itu. Dilansir dalam sebuah berita bahwa saat penyelenggaraan Stanley Bicycle Show di London pada tahun 1895, hampir 200 pembuat sepeda yang memamerkan hampir 3.000 model sepeda pada waktu itu. Permintaan sepeda terus meningkat, akhirnya melahirkan industri-industri lain seperti bantalan bola, tabung baja, dan lain sebagainya. Sejak saat itu, sepeda merupakan disrupsi teknologi. Kalau sekarang ya mirip dengan smartphone lah ya. Selama beberapa tahun ke depan, pada tahun 1890-an, sepeda menjadi barang yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ia merupakan alat transportasi yang cepat, terjangkau, bergaya, dan bisa membawa pemiliknya kemanapun dan kapanpun ia mau pergi dengan gratis. Singkatnya, sepeda ini merubah hampir semua aspek tatanan kehidupan dunia, mulai dari gaya hidup atau lifestyle, sektor perekonomian dunia, bahkan berpengaruh juga terhadap kebijakan politik saat itu. Bukan hanya itu saja, pola perencanaan tata kota pada waktu itu juga sangat dipengaruhi juga oleh keberadaan lahirnya sepeda. Nah, yang perlu dicatat lagi bahwa sejak saat itu banyak bermunculan berbagai macam jenis sepeda. Oke, berikut pembahasannya. Pada tahun 1893, folding bike atau biasa kita sebut dengan sepeda lipat. Seorang Amerika yang bernama Michael B. Ryan akhirnya mematenkan sepeda lipat yang sesungguhnya, di mana sebelumnya sudah pernah ditemukan portable bike pada tahun 1878, yaitu penemuan sepeda high wheeler versi portable oleh Grow. Nah, sepeda lipat hasil rancangan Ryan ini memiliki mekanisme pelipatan seutuhnya. Tidak seperti portable bike yang lebih cenderung dalam keadaan sistem bongkar pasang dibandingkan dengan sistem pelipatan. Pihak Prancis juga mengakui menemukan sepeda dengan sistem lipat pertama juga,
pada tahun 1896 oleh Kapten Henry Gerald dari Resimen 87 menggunakan sepeda lipat untuk keperluan manuver militer pada waktu itu. 3 tahun sesudahnya, tepatnya pada tahun 1896, Recamber Bicycle, Recamber maksudnya, ditemukan pertama kali oleh seorang kebangsaan Prancis bernama Charles Mousset, anaknya yang bernama Jos Mousset, dan seorang pesepeda bernama Harris Frew. Model Recamber adalah tipe sepeda di mana pengendara dapat duduk bersandar atau bahkan dengan posisi rebahan. Umumnya sepeda Recamber ini memiliki roda depan lebih kecil dibandingkan dengan roda belakangnya. Sepeda Recamber ini dapat dikemudikan dalam kecepatan yang cukup tinggi. Ya, rata-rata bisa 45-60 km per jam di jalan datar. Ya, itu dikendarai dengan setengah santai lah ya. Luar biasa kan? Oke, sebelum dilanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada tahun 1900-an dan 1960-an, lowriders atau cruiser bike, seorang produsen sepeda bernama Schwinn dari Chicago mengeluarkan produk terbaru, yaitu Schwinn Stingray. Stingray dibuat menyerupai gangster, salah satu tren motor yang sangat terkenal pada masanya. Stingray telah membuat sepeda lebih menyenangkan dari sekedar alat transportasi. Pada tahun 1964, Josh Barris yang didaulat Hollywood sebagai King Custom karena hasil karyanya yang banyak dipakai oleh Hollywood terinspirasi untuk memodifikasinya. Sepeda yang khusus dibuat untuk Eddie Munster dalam acara The Monsters adalah Monster Coupe and Dracula. Mungkin ini adalah momen yang berhasil didokumentasikan dalam sejarah sepeda lowrider sebagai sebuah permulaan. Sebuah grup yang terdiri dari anak-anak muda Latin di Chicanos dari timur Los Angeles menganggap modifikasi yang dilakukan Josh Barris adalah tidaklah cukup. Lalu mereka mengisi frame-nya, membuat tangki, menambah tiang dan bendera. Kaca spion merupakan modifikasi pertama yang mereka buat, dan tentu saja merendahkan ground clearance sepedanya. Membengkokkan garpu adalah hal yang sangat umum untuk merendahkan sepeda pada saat itu. Lowriders telah membuat cara pandang orang berbeda terhadap sepeda. Pilihan dalam merancang atau mendesain style atau tema yang diinginkan tidak akan punya akhir. Namun pada awal 80-an, sepeda lowrider mengalami mati suri. Sedangkan BMX dan sepeda-sepeda freestyle atau mountain bike menjadi pilihan utama produksi para produsen sepeda saat itu. Walaupun Schwinn dan produsen sepeda yang lain mengalihkan membuat sepeda-sepeda BMX dan freestyle, pasaran sepeda-sepeda lowrider klasik masih sangat diminati. Hanya sedikit sepeda lowriders yang berkeliaran di jalan pada masa mati suri itu, dan kebanyakan hanyalah sepeda cruiser. Pelan tapi pasti, Stingray Classic menjadi sangat populer. Hasilnya adalah sepeda Schwinn Stingray Classic menjadi langka dan mahal di pasaran. Lanjut pada tahun 1970-an, lahirlah sepeda BMX. BMX atau singkatan Bicycle Motocross pertama kali muncul pada tahun 1970-an ketika anak-anak di daerah California Selatan ini memulai membalap sepeda mereka di lintasan tanah. Terinspirasi dari bintang motocross pada saat itu, ukuran dan ketersediaan model desain oleh Schwinn yang dinamai Schwinn Stingray membuatnya dijadikan pilihan sepeda yang sesuai. Hanya karena didesain mudah untuk dipakai dan kesesuaian penampilan dan kemampuan sebagai sepeda BMX. Lomba BMX sangat fenomenal pada pertengahan tahun 1970. Saat itu masih mengadopsi lomba off-road lintasan tanah. Pada April 1981, Federasi BMX Internasional itu didirikan. Kejuaraan dunia pertama diselenggarakan pada tahun 1982. Nah, sejak Januari 1993, BMX berintegrasi menjadi Union Cycle International. BMX Freestyle adalah ajang kompetisi tahunan di Summer X Games Extreme di Etnis, diselenggarakan besar-besaran di 2 negara bagian Amerika Serikat.
Popularitas olahraga tersebut ini meningkat mengacu dari kemudahan dan ketersediaan tempat dan trik dari olahraga tersebut yang cukup menarik. Nah, pada tahun 2003, di Komite Olimpiade Internasional menempatkan BMX sebagai olahraga olimpiade pada tahun 2008 di Beijing, China. Adalah Maurice Tamberg, pemuda dari Latvia, dan Anne-Caroline Causson, gadis asal Prancis, telah dinobatkan sebagai juara olimpiade pertama BMX. Mountain bike, oke? Ada banyak perdebatan mengenai asal mula sepeda gunung pertama kali digunakan. Menurut beberapa catatan, sepeda gunung pertama kali diuji oleh Buffalo Soldiers, salah satu bagian dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Sepeda ini dipersiapkan untuk melalui jalanan pegunungan oleh militer Amerika Serikat. Uji coba sepeda ini dilakukan oleh seorang serdadu yang membawa seorang perwira dari Minnesota melewati Montana menuju Yellowstone dalam perjalanan pulang dan pergi. Uji coba ini dilakukan pada bulan Agustus 1896. Nah, pada kisaran tahun 1930 sampai tahun 1950-an, Joe Brace mengembangkan konsep sepeda yang serbaguna. Joe Brace yang tinggal di Marin County, California, ini mengembangkan sepeda dengan bertayar yang berkualitas tinggi. Sepeda ini menggunakan ban balon dengan satu tingkat kecepatan. Sepeda buatan Joe ini sempat menjadi tren pada masa itu. Kemudian pada tahun 1977, Joe Brace kembali bermain dengan konsep-konsep sepeda gunung. Kali ini Joe mengembangkan sepeda gunung yang menggunakan bahan logam ringan untuk bagian bodi sepeda buatannya. Selain menggunakan logam yang ringan, sepeda buatan Joe juga dilengkapi dengan ukuran ban yang cukup besar. Ban yang digunakan berukuran 26 inch x 28. Oke, jenis ban yang digunakan oleh Joe ini, jenis bannya adalah Uni Royal Knobi. Jenis sepeda berikutnya adalah fixie bike. Oke, pada prinsipnya sepeda fixie adalah sepeda dengan gear mati alias fixie gear, tidak ada free wheels. Oke, base sepeda ini menggunakan rangka sepeda balap atau road bike dan simple, tanpa gear shift bahkan handle brake rim. Sepeda fiksi adalah sepeda yang digunakan kaum pengantar pos, koran, atau majalah yang biasa dikenal dengan kurir di wilayah Amerika, persisnya di New York. Mereka mengalami masalah light time pada saat mengirimkan paket mereka karena kondisi kota New York yang begitu padat. Makanya mereka memilih sepeda sebagai alternatif utama dan hasilnya memuaskan dengan light time delivery berkurang dalam pengiriman yang jauh lebih cepat. Fixie bike yang menggunakan fixie gear akan membuat ayunan pedal terus berputar seiring dengan perputaran roda belakang, sehingga untuk melakukan pengereman maka si pengendara harus mengurangi putaran pedal dengan cara gaya melawan arah putaran pedal atau biasa disebut dengan sistem door trip. Nah, hal ini sangat berbahaya untuk orang yang tidak terbiasa, karena pada saat melewati jalan menurun maupun membelok, pedal akan terus berputar dan laju sepeda akan terus melaju dengan kencang. Biasanya perbandingan gigi, gear ratio, ban dan belakang juga besar. Oke, yang selanjutnya adalah sepeda listrik. Oke, pada tahun 1890-an, sepeda listrik didokumentasikan dalam berbagai paten Amerika Serikat. Sebagai contoh, pada tanggal 31 Desember 1895, Adgen Boulton Jr. diberikan hak paten atas penemuan sepeda listriknya. 2 tahun kemudian, pada tahun 1897, Jose W. Libbey dari Boston menemukan sepeda listrik dan digerakkan oleh motor listrik ganda. Motor yang dirancang oleh Hook poros crankset. Model ini kemudian ditemukan kembali dan ditiru pada akhir tahun 1990-an oleh sepeda listrik Giant Leafree. Nah, tapi sebelumnya pada tahun 1898, sepeda listrik penggerak roda belakang yang menggunakan sabuk penggerak di sepanjang tepi roda dipatenkan oleh Matthew J. Stephen. Juga pada tahun 1899, John Smith mengembangkan sepeda listrik berpenggerak gesekan roda belakang. Penemuan Smith ini kemudian diperiksa ulang dan dikembangkan pada tahun 1969 oleh G.A. Wood Jr. Tapi sebelumnya, apa sih sebenarnya sepeda listrik? Samakah antara sepeda listrik dengan sepeda berpenggerak motor? Oke,
Sepeda listrik atau dikenal dengan e-bike, power bike adalah sepeda yang mempunyai motor listrik sebagai alat bantu geraknya. Perbedaan sepeda listrik dengan sepeda motor listrik adalah sepeda listrik mempunyai pedal seperti sepeda pada umumnya, yang bisa juga digunakan untuk menggerakkan sepeda listrik tersebut. Sedangkan sepeda motor listrik hanya mengandalkan motor listrik sebagai penggeraknya. Nah, sepeda listrik ini menggunakan baterai isi ulang sebagai sumber tenaga motor listrik. Kalau motor listrik membantu untuk mengurangi kelelahan dalam bersepeda. Oke, membuat sepeda ini digemari oleh banyak orang, termasuk orang dengan keterbatasan kemampuan fisik dan kaum manula. Oke, MTB Lovers, demikianlah perjalanan sejarah penemuan sepeda dari tahun 1885 sampai sekarang. Oke, setidaknya ada 8 jenis genre sepeda yang ditemukan selama kurun waktu tersebut. Di antaranya adalah yang pertama adalah folding bike, yang kedua adalah recumbent bike, yang ketiga adalah low rider atau cruiser bike, yang keempat adalah swing stingray bike, kemudian yang kelima adalah BMX, dan yang keenam adalah mountain bike, dan yang ketujuh adalah fixie bike maksud saya, dan yang ke-8 adalah electric bike. Oke, MTB Lovers, mudah-mudahan menambah wawasan dan wacana kalian semua mengenai dunia persepedahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.